Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Jadi, aku akan memperkenalkan diri. Nama aku El Orjatuta Hida Putriana Dewi dari TBIN 2C. Aku akan mensosialisasikan COVID-19 pencegahan COVID-19. Jadi COVID-19 itu berasal dari negeri Cina, yaitu Wuhan, tepatnya kota Wuhan. Baru dia itu jalan-jalan ke keliling dunia dan baru nyampe di Indonesia sekitaran Februari akhir dia masuk ke Indonesia, dan sekarang jumlah orang yang terkena COVID-19 itu sudah mencapai 3.596 orang yang positif. Karena banyak sekali yang positif, maka pemerintah itu menerapkan atau memberlakukan yang namanya social distancing untuk mencegah atau menekan penyebaran COVID-19. Jadi apa itu social distancing? Aku akan menjelaskan secara singkat aja ya. Jadi social distancing itu adalah pembatasan sosial atau jaga jarak. Aku sama kamu, kita jaga jarak ya, kayak gitulah. Itu namanya social distancing. Kayak jaga jarak itu kayak gimana ya? Kayak pembatasan sosial yang kayak kamu harus di rumah. Sekarang kan banyak slogan nih kayak stay at home, di rumah aja. Itu termasuk social distancing. Kita mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 dengan cara kita di rumah aja, stay at home. Terus kita harus jaga jarak 1 meter, itu termasuk social distancing. Jaga jarak di keramaian, tidak membuat keramaian, itu juga social distancing. Selain social distancing yang amat penting itu tadi, kita juga bisa mencegah dengan cara penyemprotan desinfektan. Penyemprotan desinfektan ini untuk membunuh si COVID-19 itu kalau menempel di kayak benda-benda kayak kayu, kayak besi, kayak gitu itu. Selain penyemprotan desinfektan, aku punya cara untuk mencegah juga, bukan punya cara. Cara mencegahnya itu dengan cara menjaga imun tubuh kita tetap sehat atau tetap produktif. Kenapa gitu? Karena dengan adanya imun tubuh kita itu produktif, maka COVID-19 itu nggak bisa masuk ke tubuh kita. Jadi caranya itu biar si imun tetap baik dan produktif itu yang pertama adalah tidur cukup. Kenapa tidur cukup penting? Karena dengan tidur cukup si imun itu bisa istirahat. Kalau malam tuh kita tuh juga harus istirahat, otak juga harus istirahat, imun juga harus istirahat. Jadi tidur cukup itu penting, nggak boleh begadang-begadang, nggak boleh nongkrong-nongkrong, kan social distancing, ya kan? Yang kedua adalah konsumsi makanan sehat. Konsumsi makanan sehat itu kayak sayur, buah. Terus yang nggak suka sayur, minum buah aja, makan buah aja, minum jus. Kalau buat anak-anak yang nggak suka sayur, nanti bunda-bundanya kan bisa ngakalin tuh, pakai masukin ke dibentuk-bentuk yang lucu. Biasanya anak-anak itu suka. Kalau yang udah gede tetap aja nggak mau makan sayur, bisa minum jus, makan buah. Itu kan termasuk konsumsi makanan yang sehat. Selanjutnya adalah olahraga, karena kita sekarang itu lagi social distancing, nggak mungkin kita keluar-keluar lari-lari, terus sepedaan atau berenang, kecuali yang punya kolam renang di rumah ya. Kita itu bisa melakukan olahraga di rumah. Kayak apa sih olahraga di rumah? Contohnya kayak pull up, sit up, terus apa lagi? Itu jongkok, berdiri jongkok, itu juga bisa. Olahraga yang bikin tubuh kamu tuh berkeringat terus sehat gitu. Selanjutnya adalah kendalikan stres. Kenapa sih kendalikan stres itu penting banget buat kalian ya yang para mahasiswa? Kenapa penting? Karena kendalikan stres itu atau stres berlebih dapat menyebabkan si imun itu berkurang, jadi nggak produktif. Kamu nanti gampang kemasukan COVID-19. Jadi kalian tuh harus kendalikan stres. Gak apa-apa tugasnya menumpuk, gak apa-apa lagi ada deadline, pokoknya senyum aja deh, nikmatin, kerjain, santai aja. Karena kalau semakin kalian stres, maka semakin si imun itu semakin tidak produktif memproduksi imunnya. Selanjutnya adalah berjemur di sini itu bukan yang sore, bukan yang
siang ya, berjemurnya itu yang pagi sekitaran jam setengah 7 sampai setengah 10 pagi. Gak boleh tuh ke atas-atas, itu udah gak baik buat tubuh. Itu baik banget untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau si imun itu tadi. Yang selanjutnya itu susah banget buat kalian para cowok, yaitu berhenti merokok atau mengurangi rokok kalian. Kenapa begitu? Karena dengan kalian mengurangi rokok atau berhenti merokok, sistem imun kalian itu meningkat. Dan juga rokok itu kan merusak paru-paru. Sedangkan COVID-19 itu yang diincar itu adalah imun dan paru-paru kalian. Jadi dengan kalian mengurangi merokok atau berhenti merokok, itu COVID atau imun kalian, COVID-nya pergi, si imunnya meningkat gitu. Yang terakhir adalah jauhi makanan yang mengandung lemak jahat atau lemak jenuh. Kayak apa sih lemak jenuh atau lemak jahat? Itu kayak fast food. Nah, fast food itu lemak jahat. Terus habis fast food, goreng-gorengan itu lemak jahat tuh termasuk kan. Selain dengan menjaga imun tetap stabil atau produktif, kita juga harus rajin-rajin tuh cuci tangan. Bagi yang masih keluar, kalian kalau udah pulang tuh cuci tangan dulu pakai sabun, gak asal cuci tangan loh ya, gak asal cuci tangan. Jadi cuci tangan yang pakai sabun. Kenapa harus pakai sabun? Karena sabun itu bisa melunturkan si COVID-19 itu kalau kalian habis keluar megang apa terus gitu. Cuci tangan tuh, cuci tangannya tuh gini nih. Terus kalian tahu nggak nih lagu Happy to You atau Selamat Ulang Tahun? Itu dua kali nyanyi itu baru selesai tuh, bila selesai gitu. Gini ya, nanti tuh caranya gini, sela-selanya. Terus selain cuci tangan, kita juga harus mandi kalau habis keluar rumah. Kenapa harus mandi? Karena takutnya waktu kalian keluar rumah terus kalian berkerumun, itu si COVID itu ada orang batuk nih, terus nggak ditutupin, lupa, terus kita nggak jaga jarak, kita nggak social distancing, kita nggak jaga jarak 1 meter, kan nempel di baju, nempel di tangan, nempel di mana gitu. Kita udah mandi gitu. Selain mandi tuh jangan terlalu sering megang muka. Kenapa? Karena kan tangan kalian kalau habis keluar, kalau kalian masih keluar kan otomatis kalian masih belum cuci tangan atau apa, itu kan memegang sini, nanti masuk hidung si COVID-nya. Kalau kita nggak sengaja ketemu orang yang positif, masuk mulut, masuk mata, jadi gitu. Nggak apa kalau udah cuci tangan tuh pegang muka, nggak apa-apa. Selanjutnya itu ada pakai masker. Kenapa kita harus pakai masker? Karena kalau semuanya kita, apalagi kalau lagi sakit ya, flu atau batuk, itu kita harus pakai masker. Karena apa? Supaya kita tuh kalau lagi bersin ataupun apapun itu tuh nggak nular ke orang lain. Jadi masker itu perlu. Walaupun penularan COVID itu kan sebenarnya harus mempunyai perantara kayak lendir-lendir yang lembab gitu. Jadi kalian harus pakai masker. Kalau masih keluar rumah atau kerja di luar harus pakai masker. Terus juga bagi yang kerja di luar, nggak di rumah, terus kayak kerja di luar susah air, pakai itu hand sanitizer pengganti cuci tangan, itu juga bisa. Tapi jangan sering-sering ya, nanti merusak kulit. Hand sanitizer itu bikin kulit ininya keriput, bisa bikin gitu juga. Jadi itu beberapa cara untuk mencegah penularan COVID-19 yang menurut aku bisa kalian lakukan di rumah. Jadi terima kasih teman-teman untuk melihat. Jadi saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.